alat yang ampuh yang memungkinkan Anda mengelola server jarak jauh dengan aman. Tetapi jika tidak dikonfigurasi dengan benar, SSH dapat rentan terhadap serangan. Hari ini saya akan memandu Anda melalui langkah-langkah penting untuk mengamankan akses SSH di server web Anda dan melindungi server Anda dari akses yang Jadi sebelum kita mulai, selalu pastikan SSH Anda selalu terbaru. Ini akan memastikan Anda memiliki patch keamanan yang terbaru. Jadi bagaimana kita bisa memperbaharui server? Kita menggunakan apt, yaitu perintah pengelola paket untuk distribusi yang berbasis server Debian. Jadi saya cukup mengetikkan sudo apt update yang nantinya akan mengunduh semua paket perangkat lunak yang akan terinstall. Saya memberikan keterangan yes, lalu saya tekan enter. Sekarang, setelah kita berhasil memperbaharui dan meningkatkan server kita, mari kita pastikan kita mencadangkan file konfigurasi SSH kita sebelum kita melakukan perubahan apapun. Dengan cara ini, Anda dapat memulihkannya dengan cepat jika terjadi kesalahan. Yang akan saya lakukan sekarang adalah mengetikkan pp etc sshd config. Kita pindahkan ke dengan nama sshd-config.bar. Selesai. Kita berikan layar kita dulu. Jadi mari kita bicara tentang menonaktifkan login root. Salah satu hal yang harus selalu Anda lakukan adalah menonaktifkan login root melalui SSH. Ini mencegah penyerang mencoba melakukan serangan brute force ke server Anda menggunakan akses root. Jadi buka file konfigurasi SSH menggunakan perintah berikut. Sudo nano sshd config. Saya suka menggunakan editor nano, dan Anda dapat menggunakan editor teks atau kode apapun yang Anda suka. Sekarang kita dapat melihat bahwa kita telah membuka file konfigurasi SSH kita. Jadi yang dapat kita lakukan sekarang adalah menemukan baris yang bertuliskan permit root login. Setelah kita menemukannya, untuk permit root login kita cukup meletakkan kata no dulu. Lalu selanjutnya saya menekan Ctrl O. Jadi di sini setelah kita berhasil mendeskripsikan permit root login kita menjadi no, di sini kita dapat mengubah port SSH default kita. Secara default, SSH menggunakan port 22 yang dikenal luas dan sering menjadi target penyerang. Langkah sederhana namun efektif untuk mengubah port SSH ke sesuatu yang tidak standar. Untuk melakukan ini kita dapat menggunakan perintah yang sama. Saya menggunakan
Nano untuk membuka file konfigurasi SSH saya. Di sini saya mencari baris yang bertuliskan port 22. Saya hapus komentarnya. Dan 222 ini saya ganti dengan port yang baru. Di sini saya menaruh 1551 sebagai port kita yang baru. 155 sebagai port SSH kita yang baru. Saya save. Yes. Setelah menerapkan perubahan ini, kita harus memulai ulang layanan dari SSH kita. Silahkan ketikkan perintah sudo systemctl restart. Saya bisa melihat bahwa layanan sudah dimulai ulang. Saya menjalankan perintah sudo systemctl status start. Kita melihat bahwa layanan kita dalam kondisi jadi jangan lupa untuk mengizinkan port baru tadi di firewall Anda. Saya akan mengizinkan port 1555 dan menonaktifkan port 22. Jadi Anda dapat dengan mudah melakukan ini menggunakan firewall UFW. Anda cukup mengetikkan sudo UFW allow 155. Di sini, jika aturannya sudah ada, maka aturan tersebut akan dilewati. Jika perlu menambahkan aturan, aturan tersebut akan ditambahkan. Selanjutnya, kita dapat menghapus lalu lintas TCP apapun melalui port 22. Jadi, cukup kita mengetikkan sudo UFW delete low WordPress. Jadi, berbicara tentang firewall, mari kita pastikan firewall diaktifkan atau dikonfigurasi dengan benar. Jika UEFI file belum terinstall, Anda cukup menginstal dengan perintah sudo apt install. Jadi, ada baiknya juga membatasi akses SSH hanya ke alamat IP tertentu, terutama jika Anda memiliki IP yang tetap. Dengan cara ini, hanya IP yang dikenal atau terpercaya yang dapat terhubung melalui SSH. Jadi kita melakukan ini dengan firewall UEFI. Sebelum itu, mari kita cek IP kita. Saya adalah 192.168.104. Sudo UEFI allow from 218 to info. Tekan enter untuk memastikan bahwa aturan ini akan dilakukan. Mari kita bahas sedikit lebih lanjut tentang autentifikasi dari kunci SSH.
Jadi, untuk meningkatkan keamanan dengan menggunakan autentifikasi kunci SSH sebagai pengganti kata sandi adalah ini. Ini membuat hampir tidak mungkin bagi penyerang untuk melakukan serangan brute force pada server Anda. Jadi, di sini saya cukup mengetikkan sudo SSH yen indeks A baiknya di sini saya kasih ini akan menghasilkan kunci yang public dan juga private. Dan saya akan menyimpannya di dalam hal ini saya menyimpannya di kemudian baru bernama SSH Keybase. Jadi sekarang setelah autentifikasi kunci SSH diatur, Anda dapat mengujinya dengan mencoba masuk ke server Anda. Jika berhasil, Anda dapat menonaktifkan autentifikasi kata sandi sebelumnya untuk keamanan yang lebih baik. Jadi untuk menonaktifkan autentifikasi kata sandi, kita cukup membuka file konfigurasi kita, sudo nano yang sudah kita lakukan sebelumnya, dan di sini kita akan mencari kata password authentication di file config tersebut. Kita cari kata password authentication. Dan di sini kita ganti menjadi 0. Dan sekarang autentifikasi kata sandi kita telah dinonaktifkan. Sekali lagi, kita perlu memulai ulang layanan SSH, jadi kita cukup menggunakan L selesai, kita bersih layar kita, dan perubahan tersebut sekarang telah berlaku. Terakhir, mari kita install sesuatu yang disebut dengan file2ban. File2ban adalah alat yang secara otomatis memblokir alamat IP setelah beberapa kali percobaan login yang gagal. Ini dapat membantu melindungi dari serangan brute force. Sangat sederhana. Anda hanya perlu menjalankan baris perintah dan silakan ketikkan sudo install file Setelah terinstall, ia akan bekerja untuk melindungi SSH Anda
dan Anda dapat menyesuaikan pengaturannya dengan mengedit file konfigurasi. File konfigurasi tersebut dapat ditemukan di etc. Jadi mari kita masuk ke etc. Kita lihat keseluruhan isi direktori kita dengan perintah ls. Selanjutnya kita masuk lagi ke direktori file to band. Kemudian kita dapat menggunakan perintah sudo nano gl.conf jika kita ingin mengedit pengaturan untuk file band. Ini adalah halaman konfigurasi dari gel band. Jika Anda ingin mengubahnya, saya cukup tekan Ctrl X untuk keluar dan scan. Itu saja, dengan mengikuti langkah-langkah ini, Anda telah secara signifikan meningkatkan keamanan akses SSH Anda. Selalu ingat untuk memantau server Anda untuk setiap aktivitas yang tidak biasa, dan selalu perbaharui dengan patch keamanan yang terbaru. Terima kasih telah menonton, dan jika Anda merasa ini bermanfaat, jangan lupa like dan subscribe untuk tutorial lainnya. Sampai jumpa lagi.